zaman sekarang. Oh iya. Katanya sih rambut panjang tuh jadul, tapi berhubung aku pengen jadi diem-diem potong rambut. Oke. Boleh nggak kalau rambutnya saya pegang boleh? Boleh. Kalau saya urai boleh? Ini udah Iya, maksudnya saya pegang di sini, Anda biar tahu panjangnya gitu, boleh? Iya. Kalau saya tarik, saya jambak, boleh? Jangan. Kan nanya, Aduh, saya tuh punya pikiran pengen jambak. Gini loh. Ini panjangnya loh. Oke, sekarang Anda coba jalan ke sana. Lo kasih musik mistik lo. Kasih musik mistik. Silakan. Oke, ini katanya Ibu Koiria bahwa anak-anaknya tidak boleh atau dilarang potong rambut, benar Ibu ya? Iya, benar. Itu, nah ini ya, tadi awalnya ketika saya lagi briefing, saya bertanya sama teman-teman saya, ini apakah ini sebuah kepercayaan tertentu? Oh enggak. Hanya hobi aja, senang aja. Nggak ada kepercayaan. Nah ini kedua anak ini dari kecil tidak potong rambut. Iya. Oke, gimana cara ngomongnya? Ngomongin sama anak. Iya. Ya saya bilang aja kan, pertama tuh kan terus aja mengalir, rambutnya panjang tuh. Waktu SMP dia bilang kan, mama katanya rambut aku ini dibilangin orang jadul, katanya tuh kan dibilangin orang anak desa. Aku potong aja ya, katanya. Jangan. Kenapa jangan? Jangan, pokoknya jangan. Itu aja. Tapi resikonya ya kita harus telaten juga memelihara rambut dua-dua ini. Ini kan pasti kalau dengan rambut sepanjang ini pasti Anda suka disengin sama teman-teman Anda. Banyak. Dikata-katain botak, itu saya. Dikatain maksudnya. Loh enggak, tunggu. Anda kenapa ketawa sih pada heran? Nah, kalau rambut panjang dikatainnya apa coba? Ayo. Enggak ada yang berani. Ayo. Kalau Anda ngatain saya apa? Tuyul. Botak, oke, nggak apa-apa. Kalau apa? Itu yang dengar Tuhan kok, bukan saya, nggak sakit hati, terserah. Tapi kalau ngatain rambut panjang apa coba? Hah? Kuntilanak. Wah, kurang ajar, Bu. Dikatain apa aja? Jadul yang pastinya. Yang pertama jadi anak kampung. Oh, kampung gitu. Anak kampung, pokoknya anak desa gitu kan. Terus rambutnya rambut kuda, kadang dijambak-jambak. Dijambak-jambakin sama anak-anak. Iya. Dia banyak jahil ya. Terus juga pernah nih waktu sekolah nih permen karet. Permen karet? Nyangkut di rambut. Sehingga kan itu susah. disengajain atau? Kayaknya disengaja. Iseng kan namanya. Potong dong rambutnya. Apalagi pulang sekolah dibuang pakai minyak. Nah itu tuh banyak orang yang sekarang ada rambut kena permen karet, akhirnya dipotong rambutnya kan. Ternyata bisa nggak? Gimana caranya? Bisa, tapi sedikit-sedikit. Pakai apa? Pakai minyak sayur aja. Pakai minyak sayur? Iya, minyak sayur aja pelan-pelan. Akhirnya bisa. Nah Bu, kenapa sayang dengan rambut? Maksudnya pasti ada sebuah pencetusnya dong. Misalnya nonton film atau... Pertama kali dulu kan kita masih kecil itu orang tua saya kan bilang, bapak saya, abah saya tuh bilang, jangan dipotong rambutnya ya, kalau nanti sudah remaja panjangin terus aja, dia bilang kan rambut, karena ibunya panjang. Nenek saya berarti panjangnya kan seberapa? Panjangnya panjang, katanya kalau mau mandi cuci rambut sampai digantung di kawat jemuran. Hah? Iya. Jadi dicopot dulu gitu? Oh enggak, begini aja begini. Oh. Nah, saking panjangnya tuh kan berarti panjang lebat. Dia bilang, jadi dia tuh kepengen anak perempuannya begitu juga menurut ibunya, maksud abah saya tadi. Ya terus lama-kelamaan tuh begitu sayang, akhirnya selalu disupport masalahnya. Nanti katanya rambut itu membuat kamu mungkin apa, nanti ada hikmahnya. Dia bilang ada hikmahnya. Keuntungannya apa nih selain ada di acara talk show, mungkin ada kerjaan atau enggak? Bukannya susah kerjaannya apa? Malah lebih gampang. Lebih gampang. Sama dikenal orang kan. Apa dikenal yang ditampilin itu tuh jadi maskot gitu. Apalagi kalau di Palembang kita ya berdua jadi maskot khasnya Kota Palembang ya, gadisnya Kota Palembang. Kita juga pernah buat album lagu yang legenda Palembang, itu kita video klipnya berdua. Iya. Oke. Termasuk mama juga pernah. Oke. Nah terus Anda pekerjaannya apa sebenarnya?
Kalau dulu saya di BUMN. BUMN. Sekarang Sekarang ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Nah di BUMN itu pada saat kerja gimana rambutnya segitu? Dikepang aja terus digulung-gulung. Dikepang terus digulung-gulung? Iya. Itu Oke. masih Dulu kan mama juga. pernah saya sanggul, katanya kenapa disanggul, kata bos saya kan diurai aja rambutnya terus dikepang, digulung-gulung aja biar ketahuan Biar ini loh ketahuan, khasnya. oh rambutnya ada. Oke, Palembang. kalau kamu Karyawati Bangut, karyawan satu bank swasta. bank swasta. Iya. Nah rambutnya gimana? Dicepol. Dicepol? Iya. Dicepol diapain? Disanggul gini, diceplok. Oh, itu kan dipoles ya, digulung-gulung. beda ya, dicepol. Jadi kerja seperti biasa. Dicepol. Jadi kalau Tapi misalnya kalau naik motor gimana? ya digulung lah, digulung. Kan bahaya kalau rambut jatuh masuk ke... Iya, digulung. Duduk aja rambutnya diginiin. kan dikepang tuh. Kali ada diginiin. tetangga saya rambutnya panjang masuk ke dalam jeruji motor loh. Iya, banyak Beneran? kejadian. Motornya nggak lagi jalan sih. Makanya kita terjadi. Tuh, Anda mengharapkan kecelakaan. Ya, jahat Anda ya. Terus kalau naik motor gimana? Ya digulung aja. Gulung pakai helm. Kadang-kadang saya pernah itu digulung seperti ini. jaket ya. Saya masukin ke celana. Yang ini ke celana. kadang masukin di celana. Sapu celana. Disapu celana. Ditutup, masukin Kadang celana. masukin di jaket ya. Salah satu dari Anda yang ditawar sampai jutaan rupiah. Iya. Itu siapa yang nawar? Siapa yang nawar ya orang. Dia maksudnya buat apa gitu? Extension. Oh, buat hair extension. Siapa yang ditawar? Semua Kita juga kita juga semua. Berapa harganya? Dulu sih 25 juta, tahun berapa itu? 25 juta. Berapa sih sebenarnya? 25 juta mah terlalu dikit. Tapi kalau Kak Titi mau extension, kita tawar berapa? Mau ditancepin di mana pala gue extension? Jahat tuh, kurang ajar. Enggak apa, tapi menarik sekali ya. 3 orang wanita dengan rambut yang melebihi apa ini ukuran tadi, kalau saya lihat mungkin 2 meter ada ya. Lebih. Setelah ini kita akan lihat bagaimana saat ketika mereka ada di salon. Pasti banyak salon yang tidak akan menerima mereka ya. Bayangkan habis berapa banyak shampoo. Karena tadi Anu, pemain piano saya yang tingginya tidak sepanjang rambut mereka, menemani mereka pergi ke salon. Seperti apa itu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Diancam. Ancamnya apa, diancamnya apa? Kalau dipotong rambut, nggak boleh lagi pulang ke rumah. Karena kemarin Anu mengajak mereka ke salon untuk cuci rambut ya kemarin ya? Cuci rambut. Nah seperti apa? Gimana caranya cuci rambut sepanjang itu? Ini adalah tayangan mereka saat pergi ke salon. Oke, pemirsa Hitam Putih dan Mas Didi di studio. Sekarang saya bersama bintang tamu kita malam ini. Kita sekarang berada di salon nih. Nah, kita pengen tahu kan kalau bintang tamu kita ini ke salon, mampukah salonnya? Pemirsa bisa dilihat sekarang prosesnya lagi pengeringan rambut. Nah, pengeringan rambutnya ini harusnya dari atas ke bawah, dan sudah itu baru disisir. Kita lihat pemirsa, 2 hair dryer, mampukah 2 hair dryer mengeringkan 3 hair dryer? 3 hair dryer. Saya juga mau bawa 1 lagi hair dryer. Mas Anang, Ya, susah nggak? susah sekali ternyata dalam prakteknya ya. Nggak seperti di bayangan gitu loh. Dan nggak mungkin sama 1 orang ya? Nggak mungkin. Kalau ada 5 orang ke sini bisa tutup salon.
Berapa duit biasanya harganya kalau cuci rambut, krimbat dan sebagainya? Enggak, kalau berapa duit nggak sanggup. Mereka yang nggak sanggup, salonnya. Mereka nggak mau? Nggak mau. Pernah ditolak salon itu? Pernah, sering itu. Sering. Ada sekali itu diterima, tapi dia minta double-double. Harganya? 3 kali doublenya. Tapi wajar dong, Bu. Iya, tapi akhirnya juga nggak selesai oleh dia, oleh mereka kan, karena kalau dia nyisir kan kusut semua. Nah, dia langsung aja. Kalau kita kan ada tekniknya, ada trik-triknya. Tapi pernah nggak ke salon? Kalau ini yang pernah. Ibu nggak pernah? Nggak pernah. Siapa yang pernah ke salon? Iya, ini. Berdua pernah ke salon. Habis berapa harganya? Habis Atau berapa? berapa Ya, lipat? Pak? pokoknya 3 kali bayar ya. Ah, 3 kali. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Tapi kalau untuk jasanya itu juga orang 3 kali lipat. Iya. Iya, karena kan mereka 3 orang Iya, juga 3 orang. ngeblonya. Ya maksudnya memang bukan nipu juga mereka, memang Memang samponya 3 kali lipat kan? Memang sapunya banyak. Samponya banyak, wah. Tapi pernah krimbat gitu pernah? Kalau krimbat, Arni sampai dengan sekarang ini belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau keramas ke salon itu pernah. Lebih enak mana? Ke salon apa sendiri? Keramas sendiri. Nah, kenapa anak salon? Karena waktu. Karena waktu. Oh, kalau ada keramas sendiri, cuci sendiri, keringnya sendiri, berapa lama waktunya? Kalau mau pergi tuh jam 7 pagi, Jam 7 pagi perginya? jam 4 subuh. 3, Iya, termasuk keringin. termasuk keringnya Iya. 3 jam. Saya mandi Karena aja cuma keringin 5 di menit. rumah itu pakai kipas angin. Mandi pakai mandi kipas pakai- angin. Ngeringin pakai kipas angin. Kipas angin. Nggak masuk angin Anda? Enggak? Nggak suka pusing kepala, sakit nggak? Enggak? Enggak. Oke. Nah, siapa yang waktu kecil rambutnya pernah diikat di kursi siapa? Sering. Berdua pernah? Diangkut dia juga ini- pernah. Diapain? Diangkut juga pernah. Dia diangkot diikat di kursi sama siapa? Bukan di kursinya, tapi di pintunya. Di sini kayak di sini. Penduduk penumpang. Keduduk penumpang. Iya. Nah, kalau yang diikat kursi siapa yang ikat? Teman? Iya, temen cowok yang jahil. Teman cowok yang jahil. Diangkot siapa? Diangkut ya, kita kan kalau duduk kan nggak lihat-lihat tuh apa angkot mau cepet nih jalannya. Jadi kita mau duduk langsung cetar duduk, rambutnya dikeluar. Hah? Jadi kita mau pindah ke tempat lain udah nyangkut, tertarik rambut. Terus gimana bukanya? Ya, stop dulu. Kakak stop dulu, rambut aku nyangkut. Masa dia yang stop dari jalan? Nah, oke. Kan berarti banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi kan ini kan? Itu bukan kesulitan, Itu bukan kesulitan. tapi tantangan. Bukan juga. Bukan tantangan apa? Itulah uniknya kayak panjang. Kayak gini aja udah keinjak nih mas. Iya, ya Saling itulah itu keinjak, Mas. resiko lah ya, Ada resiko. resiko Nah, yang panjang. tapi saya dengar bahwa kamu pernah potong rambut jadi pendek. Ya, ini dia pernah potong rambut. Nggak kuat dia bilang dipotong biar gayanya gaya anak-anak muda katanya. Ibunya nggak marah-marah tuh. Ya marah. Tawain dia. Nggak tahu Nggak ibunya. tahu. Gimana Bu begitu pulang dia rambutnya seberapa pendek Enggak, Bu? dia ini kan adiknya kok panjang terus kan, ngalir aja rambut adiknya panjang, cepet panjang. Ayunya ini enggak, kakaknya enggak panjang-panjang, segini terus, segini maksudnya, bukan pendek-pendek gini enggak, tapi kan pendek-pendek. Ini udah segini, ini masih segini. Jadi ini yang cerita, mama itu dipotong katanya sedikit-sedikit oleh kakak tuh katanya. Ini yang cerita, kalau enggak tuh enggak. Saya bilang, pikir saya tuh memang nggak panjang-panjang, pikir nggak panjang-panjang. Akhirnya ketawa. Ketawa, ternyata dia potong-potong, maunya mau pendek barangkali kan. Terus gimana? Ibu gimana? Ya sudah, jangan ini, jangan lagi. Dimarahin nggak, Bu? Iya dimarahin. Begitu, jangan lagi ya Arni, kalau sudah ini sudah jangan lagi. Iya mah. Nah sekarang kan nyesal, orang udah jauh panjang dia masih segini aja. Itu kan. Tapi nyesal nggak sebenarnya? Ya nyesal. Nyesal juga. Nyesal. Karena ada udah panjang baru segini. Tapi sebenarnya ini Anda semuanya kepingin atau karena disuruh sama ibu nih? Apa awalnya sih dorongan. Awalnya dorongan, Disuruh. Tapi kalau terus diancam. diancam. Ancamnya apa diancamnya Pak? Mana? Kalau dipotong rambut nggak boleh lagi pulang ke rumah. Enggak ya Bu ya? Enggak lah. Enggak ada uang jajan gitu Bu ya? Iya. Tangan dipotong-potong. Nah, tapi sekarang Anda punya siapa yang udah menikah dan punya anak? Sudah semua. Sudah semua. Anaknya wanita? Wanita. Rambutnya Ini yang wanita. gimana? Saya cowok semua. Rambutnya segini. Apakah mau dipanjangin juga? Iya. Oh iya, oke. Nah, ini ya. Tiga cowok nih anak. Cowok rambutnya juga Rambutnya juga gondrong. Cowok juga gondrong. Kok Kenapa boleh ya? sekolah?
Kan belum sekolah, Oh, masih belum 3 tahun. sekolah, belum sekolah. Oke. Nah, kalau rambut sepanjang ini kerontok dong pasti. Oh pasti, abis lahiran juga pasti rontok. Pasti Ya, rontok. pasti Nah, rontok. ada rontokannya diapain? Dikadoin. Ini buat Mas Jadi coba dia buka. Ada oleh-oleh dari Palembang. Tutup matanya. Itu matanya rasain. Tutup matanya rasain. Ya ampun. Hanya sebagian. Hanya sebagian. Ini sebagian nih ya. Ini kok bentuknya bulat-bulat gini? Kan di lantai diambil-ambilin gitu pakai kaki gitu. Sisiran. Ini sisiran. Sisa Ini apa nih kotor-kotor gini nih? Oh di lantai. Oh, di lantai. Iya, ya. Sisa-sisa di lantai diambil. Ya, ini kan sebenarnya bisa dijual kan untuk hair extension kan? Iya. Kalau aja Mas Dedinya berminat. Tapi banyak di rumah. Lebih banyak lagi. Ini masih banyak di rumah. Lagi ada. Ya ampun, lihat ini adalah rambut-rambut rontok yang dikumpulkan ya. Anda bayangkan. Ini penghinaan sekali buat saya ini. Aduh, ya sudahlah. Saya juga nggak tahu kenapa temanya hari ini adalah rambut. Sedih banget, laler masuk sini tuh mati nih resep. Saya mengundang seorang pakar rambut biar kita mau tanya-tanya sebenarnya sehat apa tidak dan sebagainya. Mungkin kalau rontok bagaimana. Ini adalah Dokter Michela dan Caca Frederica. Hai, selamat malam. Mas Dedi, apa kabar? Dokter apa kabar? Ahli pakar rambut. Iya. Anda dokter bukan tapi? Dokter. Dokter. Saya dokter. Ada memang dokter rambut. Ada, kita spesialisasi mengenai rambut, kulit, kecantikan, wajah, body ada semua. Oke, jadi Ya. semuanya Anda membahas tentang rambut. Iya, tapi hari ini membahas tentang rambut. Bahas tentang rambut. Ya. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Ya, saya baru tahu ada dokter yang kalau kulit saya tahu, tapi kalau dokter yang membahas tentang rambut saya baru pernah tahu ada loh. Enggak, kita cuman lebih banyak mendalami soal rambut di samping kulit kecantikan. Oke, kita langsung nih ya. Ini rambut sepanjang ini nih dok. Sehat apa tidak? Sehatnya itu dilihat pertama dari kulit kepalanya ya, struktur kulit kepala, baru dari batang Dari rambutnya. kulit kepala. Dari kulit kepala. Oh, gua dari sehat, batang rambutnya. Dari batang rambutnya sampai ke ujung rambut. Oke, boleh nggak dilihat coba? Maksudnya ini gimana ngeliat? Dianalisis secara kasat mata Secara ya. kasat mata aja. Secara kasat mata sih bagus ya. Folikel rambutnya sehat, tidak ketutup sama Apanya? kulit mati. Folikel rambut, Folikel? Pori-pori rambut tidak pori-pori tertutup. rambutnya tidak tertutup oleh sel kulit Berarti mati nggak ada atau ketombe ketombe, maksudnya? iya. Oke. Itu sehat. Terus? Baru batang rambutnya itu tebal, nggak pecah-pecah, hitam, legam. Ujung rambutnya kita lihat bercabang apa tidak. Kalau di sini tidak bercabang. Nggak bercabang. Jadi kelihatan dari kulit. Kalau saya gimana kalau saya? Waduh. Cak, katanya kamu bermasalah dengan hidup rambut. Aku dari tadi kita di belakang ngobrol-ngobrol ya Iya. sambil nunggu kesini gitu. Kita punya analisa sendiri. Apa itu? Jadi biasanya perhatiin nggak kalau misalkan ibu-ibu nih rambutnya mulai rontok atau bapak-bapak mulai rontok, pasti pertama mulainya rontoknya di mana? Di bagian atas ini kan? Ya kan? Aku tadi nanya sama dokter, dok kalau di bagian atas ini kenapa ya? Apa karena kita banyak mikir atau terlalu apa ya gitu kan? Nggak pernah gitu yang awal rontok sebelah sini dulu atau sebelah sini dulu, nggak pernah gitu. Terus deh kayak gitu, oh profesor juga kalau botak sininya dulu gitu, bukan di sebelah sininya gitu kan? Banyak Ya kan? mikir. Berarti kalau orang yang botak berarti pinter. Iya, Ya kan? Kalau misalkan lebih. sini-sininya itu kan kebanyakan mikir gitu kan, kayak profesor gitu kan pinter kan? Iya. Berarti kan emang rambutnya agak Tergantung ya mikirnya tentang apa. Berarti kalau yang rambutnya habis lebih pinter lagi Mas Dedi. Tapi kita punya alatnya, alat proses untuk alat untuk mengecek rambut ya, Analisis rambut. atau kulit kepala Dari kulit kepala sampai ke ujung rambut. sampai ke ujung. Iya. Silakan siapa Oke, yang berminat satu aja ya.
Terserah mbaknya aja, nggak apa-apa. Yang pernah motong rambut nggak panjang-panjang, nggak dipotong-potong. Ya, ini ya. Jadi Anda tuh akan ditempelkan dengan alat listrik tersebut. Tidak. Enggak, cuman dia nyetrum aja dikit. Nah, ini alatnya Hair analysis. hair analysis. Nah, Hair sis, sis bro. hair sis. Ini mau mulai dari siapa? Maaf. Dari Dari Mbak. Silakan. Oke. Yang rambutnya paling banyak dulu dong. Oke, aku registrasi dulu ya. persen. Foto mukanya aja sih. Foto. Ini ngambil. Oh, saya pikir Karena kita perlu kamera. Muke ada depan muke mau dipotong harus sono. Nah, sudah difoto. Iya. Masukin datanya dulu ya. Input data, foto. Anda nih dokter apa sensus sebenarnya? Kita harus detail kalau jadi dokter. Oke, ada depan? Iya, ada belakang. Anda nggak ada belakang, penonton di rumah takut. Anda harus ada depan. Oke, nah ini akan diperiksa nanti karena masih disiapkan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya dan kita akan lihat juga hasilnya seperti apa. Dan setelah ini kita akan menghadirkan hair stylist. Jadi orang-orang yang bisa menstylekan rambut. Nah, kita akan tantang gimana kalau rambutnya sepanjang ini mau diapain, ya kan? Kita akan undang hair untuk sini biar bingung dia. Jadi seperti apa nanti kita lihat. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Udah ngepang jadinya besok masih di masa Lihat dong lihat keringetan ya, lihat ya. Sampai keringetan loh ya, belum. Ya, ini sudah dilakukan pemeriksaannya, sudah ya? Dok, sudah. Nah, Anda Sekarang giliran. oh, Analisisnya belum. silakan Belum dianalisa. selesai. Ini aku penampakannya yang dari kulit kepala di bagian depan. Di sini kita lihat dalam satu folikel itu bisa ada berapa rambut. Ya. Normalnya itu 1 sampai 3. Ini berapa ini? Ini rata-rata 2, ada yang 3. Berarti Nah, itu normal. menandakan itu normal. Normal. Sehat. Ya. Oke. Gue kagak normal dong kalau gitu. Tapi Mas Didi kayaknya folikelnya masih ada kayaknya ya. Soalnya belum licin ya. Masih ada sih, masih bisa ada harapan untuk bertumbuh. Ada harapan. Ini aku lagi ngitungin jumlah batang rambut dalam satu folikel. Capek banget kerja lu ngitungin jumlah batang rambut. Enggak, ini cuman dalam satu penampang Oh, aja satu sih. penampang, oke. Cuman mewakili. Berapa itu, Dok? Ini kebetulan yang di bagian atas 2. Bagian Ada yang atas 2, ada dua. yang 1. Jadi dalam satu folikelnya cuman ada sekitar 2 apa 1 batang rambut gitu. Oh gitu. Artinya? Lebih lebat rambut yang di depan daripada yang di tengah. Lebih Oke. cepat pertumbuhannya di Coba depan. tumbuh di depan. Oke, lalu? Nanti ini aku harus namain dulu semuanya. Nah, ini tujuannya diperiksa-periksa gini tuh buat apa ya? Nanti dia muncul di diagram terakhir. Dari hasil penilaian keseluruhan itu dilihat ini membutuhkan treatment, apa udah normal, apa membutuhkan advice dari profesional. Itu nanti dilihat di hasil diagram terakhir. Oke. Nah, kalau misalnya butuh treatment berarti akan ditreatment supaya rambutnya tidak rontok, ada bagus gitu. Iya, supaya tumbuhnya nanti lebat, lebih hitam. Oke. Kalau misalnya ini ada bapak-bapak nih, nggak termasuk saya ya, maaf ya. Kalau ada bapak nih yang botak di tengah gitu kan ya, tahu tuh ya. Ya kan, profesor. Itu kan kadang-kadang genetik juga. Iya. Nah, gimana numbuhinnya? Memang kalau dari genetik itu yang paling susah, sih, Susah, kan? permasalahan paling susah di kita. Tapi selain genetik itu kita harus lihat faktor penyebabnya. Kadang ada juga hormonal. Nah, kita cari ketahui dulu penyebabnya apa, misalnya hormonal, apa faktor stres, gaya hidup. Nah, nanti kita benahi di penyebabnya itu yang lain. Memang kalau genetik kita agak susah. Kalau genetik ada, tapi kalau yang lain bisa Masih bisa. diperbaiki Iya, masih ya. bisa. Terus tipsnya buat orang-orang yang ingin rambutnya sehat gimana? Pertama kita harus merawat rambut ya, kesehatan rambut dari cara kita keramas. Keramas itu harus 3 kali dalam seminggu. Oh, dalam
3 kali sehari. belum selesai. Mahal 3 kali dalam seminggu. Kecuali kita ada dalam posisi tertentu, keadaan tertentu, misalnya kita aktivitasnya banyak di lapangan atau mungkin berjilbab. Nah itu harus setiap hari keramas, tapi menggunakan shampoo yang buat daily treatment, buat untuk kesempatan. Dan dok katanya kalau keramas itu nggak boleh pakai kuku, benar ya? Iya, itu benar. harus gini ya? Karena Nggak boleh itu gini. justru merobek kulit kepala. Justru itu menimbulkan luka. Nah luka yang ini kalau misalnya ketumpuk sama minyak, sebum gitu, kotoran, debu, malah itu bakal jadi ketombe. Kita harus menggunakan telapak tangan sambil dipijit. Oh, nah, jadi Anda kalau keramas jangan pakai Jangan kuku. gini. Saya kan pakai kuku. Soalnya kan enak kadang-kadang gatel ya kan? Aduh enak banget gitu. Gue sih nggak pernah gitu. Jadi pakai jari-jari tangan, jangan pakai kuku. Gini. Anggap touchscreen lah ya. Kalau pakai kuku, Ceritanya zaman- iPad gitu. Zaman dulu kalau pakai kuku, sekarang udah touchscreen semua, jadi jangan pakai kuku. Nah, terus tipe rambut ada juga. Tipe rambut juga ada, normal, berminyak, kering. Kalau dia tipenya apa nih? Tipenya normal. Tipenya normal. Oh, tipenya normal. Tipenya Jadi orang tuh tipe rambutnya beda-beda ya. Beda-beda. Oke. Nah, oke. Sekarang kita mau coba nih dengan rambut seperti ini bisa diapain kalau kita memanggil seorang hairstylist. Saya punya bintang tamu ini hairstylist ya. Dia ini makeup artist Indonesia, terus sampai ke Asian top model ya. Wih, keren. American top model. American atau Asian? Amerika. Sampai ke American top model juga. Dia pernah ngurus rambut-rambut artis-artis di sana. Tapi kita tantang gimana kalau rambutnya sepanjang ini mau diapain. Langsung ini adalah Bubah Alfian. Ya. Gue pikir lo hairstylist rambutnya gimana, itu gimana sih? Gue pikir gimana kayak rambutnya. Yang natural lebih diingat orang. Oh, natural lebih diingat orang. Maksud lo apa yang gimana sih? Saya langsung viral. Oh iya, benar. Silakan nih. Mau dipotong boleh nggak ya? Nah, mau diapain ini rambut kita lihat nih ya? Ibu kalau dipotong boleh nggak Bu? Tanya sama ibunya dulu, boleh nggak? Boleh. Gitu. Emang nggak dengar tadi dipotong nggak boleh pulang rumah katanya? Dijual mahal kali ya segini panjangnya. Mahal banget. 25 juta katanya 25 ditawar. juta. Emang bener mas rambut begini ditawar mahal kadang-kadang? Mahal. Oh ya? Karena Bisa susah. buat buntut juga. Hah? Buntut. Karena susah Bisa ada nyarinya ya? buntutnya. Oke. Nah mas pernah dapetin rambut sepanjang ini untuk orang? Belum pernah sih sebelumnya. Belum pernah? Belum pernah, paling panjangnya segini sih. Oh banyak. Segini baru pertama kali megang, panjang juga segini juga. Baru pertama kali megang rambut sepanjang ini ya? Kalau apa? Aku mau nanya deh, nih ya dok ya, lihat nggak rambutnya kayak gini? Terus ini kan kayak banyak yang berdiri gini. Itu kan kurang enak ya dilihatnya ya. Itu sebenarnya Dia memang malah kalau berdiri-berdiri gitu kurang enak dilihatnya nih. kayaknya jadinya berantakan gitu. Nah itu tuh apa emang sebenarnya rambut normalnya begitu atau gimana sih? Sebenarnya sih itu nggak menandakan dia normal apa enggaknya. Memang itu tergantung kan, ada yang rambutnya nggak lurus, ada yang memang bergelombang. Kalau mbak ini tipenya memang bergelombang. Kalau bergelombang jadinya kayak Iya, jadi Emang kayak ada ada yang naik-naik nggak benar-benar lurus gitu. Oke. Iya, bagusnya majuin dulu biar enak. Nah, kelihatan ya. majuin. Aduh, Maju. ini rambut sama tinggi aku kayaknya sama nih kayaknya nih. Lu jangan maju, gue majuin lu maju lagi. Ya, silahkan. Nah ini mau diapain gayanya, stylenya gaya apa? Kalau orang mau ke party aja sih. Kalau mau? Ke party. Oh party, oh jadi bagaimana tips rambut panjang pergi ke party? Aku cuma bingungnya ini kalau ke salon ya, ngeblownya gimana ya? Lama. Enggak, nariknya berarti dari sini terus. Oh iya, 3 orang. Tiga orang. Kalau jatuh gimana kata? Gila. Oh iya, kalau dicatuk lebih lama. Di sini ada suaminya loh, duduk di penonton. Mana coba suaminya? Ah, ini. Gimana Anda pertama kali Anda ketemu dengan istri Anda melihat rambut panjang itu, Anda nggak kaget? Kaget banget. Terus jadi jatuh cinta, jadi suka gitu atau gimana? Dia yang jatuh cinta sama saya. Gua suka tipe-tipe cowok kayak begini nih. Langsung ditunjuk-tunjuk sama mertuanya. Gitu. Jarang ada cowok-cowok tipe nggak tahu diri gini kan. Terus akhirnya suka bantuin rambut nggak kalau misalnya pagi-pagi siang kalau Anda suka bantu nyisir? Pernah tuh berarti jarang ya?
Sekali-sekali pernah. Sekali-kali. Mas, kalau Anda ngepang jadinya besok masih di masa muda. Lihat dong Lihat keringetan ya, lihat ya. Sampai keringetan loh ya. Anda punya tips untuk rambut panjang, Bu? Ya, tips rambut panjang itu ya jangan pakai alat-alat kimia gitu ya. Jangan pakai alat kimia. Iya, jangan pakai kimia-kimia yang terlalu banyak. Ya pakai, ya minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak. Apa terus makan buah. Ya biar sehat rambutnya. Nutrisinya. Bener itu, minum air putih banyak. Iya, benar. Ya, makan buah-buahan. Sepertinya buah-buahan aja ya, makanan yang sehat gitu aja. Ibu dulu pernah lebih panjang dari ini, Bu? Iya. Kenapa dipotong atau gimana? Kepotong ini kan ceritanya waktu melahirkan anak yang kelima. Melahirkan anak yang kelima, saya itu kan mungkin sesudah melahirkan itu kan repot mau nyisirin karena mungkin sakit ya waktu duduk ya, jadi nggak duduk-duduk. Jadi rambut tuh udah gulung-gulung gitu. Pas udah sehatan, kok rambut ini jadi begini ya. Akhirnya dipotong semua. Ya, itu sedih benar. Disitulah untung aja kan itu udah ada ini apa nih kenang-kenangan fotonya. Kalau nggak tahu kalau kita pernah rambutnya begitu panjang. Oke. Memang cowoknya juga ada adiknya di situ juga rambut panjang. Mana adiknya mana? Cowok. Ya, rambutnya cowok panjang juga. Oh iya, rambutnya bagus juga ya, tebel ya. Ya itu. Itu panjangnya seberapa tuh? Itu Coba. Gondrong. Sama sekolahnya boleh, Bu, sama Iya, sekolahnya. sama Nggak sekolah. dimarahin. ya karena mungkin saya izin kan, Oh, di samping izin. izin kan juga harus punya prestasi ya, dia Harus banyak punya prestasi. Oh, ya. jadi kalau berprestasi boleh rambutnya panjang, kalau nggak berprestasi rambutnya harus dinormalkan. Aku belum selesai ngomong loh. Ini episode salah lah pokoknya. Gak suka gue episode dari tadi awal sampai belakang zina terus. Sementara kita menunggu, kita akan melihat performance dari seorang penyanyi dangdut yang bernama Amanda Chus.